Bab 4388. Menjaga Alexis. Ya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bola guntur yang meledak di Alexis menghilang seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut. Tepatnya, itu diserap oleh Alexis. Ini sangat penuh dengan guntur dan energi kilat. Alexis menjilat bibirnya, dia telah mengolah tubuh guntur kehancuran, dan mudah untuk menyerap energi guntur dan kilat biasa. Hukum guntur yang menakutkan, tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi juga menyehatkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang hampir menganga kaget. Kesengsaraan guntur hukum, apakah masih bisa diserap? Fisik macam apa ini? Alexis mengabaikan keheranan semua orang dan melangkah maju. Tiba-tiba, Alexis menarik napas aneh. Nafas dari Istana Monde. Alexis segera tergerak, dan ketika dia melihat ke belakang, ada banyak orang memasuki gunung satu demi satu di belakangnya. Di tengah kerumunan, Alexis menemukan sosok yang aneh. Itu adalah seorang wanita cantik dengan memakai blus, dengan wajah menawan dan mata yang sangat menarik, memegang kipas yang bergetar di tangannya. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam asal, kulitnya cerah dan tanpa cacat, dan dia bergerak dengan ringan. Tangga teratai antara, dengan semburan wewangian yang menggoda. Berdarah dingin dan tak berperasaan, laba-laba beracun tak berperasaan. Sekilas Alexis mengenali bahwa wanita cantik ini adalah laba-laba beracun tak berperasaan dalam, berdarah dingin dan tak berperasaan, dijuluki, janda hitam. Laba-laba beracun tak berperasaan ini secara alami juga merupakan avatar. Rupanya, Istana Monde mengirim laba-laba beracun tak berperasaan untuk merebut jimat asal guntur. Laba-laba beracun tak berperasaan tidak mengenali Alexis, dan memandangnya dengan mata yang indah, hanya berpikir bahwa dia adalah orang yang aneh. Hehe, adik kecil, apakah kamu tertarik untuk bepergian bersamaku? Laba-laba beracun tak berperasaan tersenyum mengedipkan mata, berjalan dan meraih lengan Alexis, sangat dekat. Alexis mencium bau bubuk yang kuat, dan merasakan semburan batu giok yang hangat dan lembut di lengannya. Dia dijaga dan tidak tergerak, dengan senyum tersanjung di permukaannya, dan berkata, ya, saya tidak tahu kenapa Nona ingin bersama saya. Laba-laba beracun yang tak berperasaan tersenyum dan berkata, hehe, di dalam keluarga saya belum menikah, dan yang lain memanggil saya Pena. Alexis berkata sambil tersenyum, ternyata nama Anda Nona Pena. Senang bertemu denganmu. Berbeda dengan gadis seperti Metri dari keluarga Joel. Tapi betapapun cantiknya mereka, Alexis tidak akan tergoda sedikit pun, hanya niat membunuh dan kewaspadaan. Lawannya adalah bawahan Hibler, jadi dia tidak boleh meremehkan. Laba-laba beracun tak berperasaan meraih lengan Alexis dan berjalan perlahan ke kedalaman Gunung Suci Guntur, sambil berkata, siapa namamu, Tuan Muda? Alexis berkata, namaku Siksela. Laba-laba beracun tak berperasaan tersenyum dan berkata, jadi kamu Tuan Siksela, saya tidak tahu dari mana Tuan Siksela berasal, Anda dari sekte mana, tetapi dia dapat mengambil begitu banyak pil asal begitu dia bergerak, dan dia dapat menolak hukum melintasi guntur gunung suci hanya dengan tingkat yang memenuhi langit. Ini benar-benar membuka mata. Alexis membuat identitas dengan santai, dan berkata, saya berasal dari persimpangan wilayah surgawi dan alam bintang utara. Saya mendengar bahwa berlatih terobosan di Gunung Suci Guntur dapat mengurangi kerusakan bencana guntur, jadi saya datang ke sini secara khusus. Pena, bagaimana denganmu, Nona? Laba-laba beracun tak berperasaan tersenyum dan berkata, saya dari dekat kota, dan saya juga datang ke sini untuk berlatih. Alexis berkata, oh begitu. Mereka berbicara dan tertawa, dan pergi ke gunung bersama. Di bawah penyamaran Alexis, laba-laba beracun tak berperasaan tidak mengenalinya sama sekali, dan hanya mengira dia adalah seorang anak muda dengan banyak uang dan banyak energi. Keduanya berjalan bersama, dan laba-laba beracun tak berperasaan jelas punya rencana lain, mencari kesempatan untuk membunuh Alexis dan menguras darahnya. Tapi ini adalah Gunung Suci Guntur, wilayah Istana Guntur liar, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, dan laba-laba beracun tak berperasaan tidak bertindak gegabah. Lagi pula, di belakang Istana Guntur liar, ada dewa kuno yang menjaganya, jadi dia tidak boleh mudah tersinggung. Alexis tetap tenang, dia juga ingin membunuh laba-laba beracun tak berperasaan dan melenyapkan ancaman tanpa pertumpahan darah.
Tapi sekarang bukan kesempatan, karena murid inspeksi Istana Guntur Liar ada di mana-mana. Begitu mereka ditemukan bertarung secara pribadi, itu sama saja dengan menyinggung keagungan Istana Guntur Liar, dan akan ada konsekuensi yang sangat menyusahkan. Saat ini, Istana Guntur Liar, di dalam istana utama. Seorang pria parubaya yang agung dan bermartabat, tirai tipis muncul di depan matanya. Di tirai tipis, itu menunjukkan Alexis baru saja memasuki gunung, menembak dengan murah hati, selamat dari hukum bencana guntur, dan akhirnya menemani racun tak berperasaan laba-laba. Siapa pemuda ini? Mengapa saya memiliki perasaan yang akrab? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kulitnya seperti retakan lava, dan gumpalan api magma meletus dari celah lava. Ototnya juga seperti batu. Itu memiliki bau tanah yang kuat. Dia sebenarnya adalah binatang asal, tepatnya, dia adalah iblis batu liar di antara 10 binatang asal teratas, dan pernah menjadi binatang penjaga jimat asal tanah. Mengapa jimat asal tanah ada padanya? Apa hubungannya dengan Tuan Reinkarnasi? Iblis batu liar itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap gambar di tirai cahaya. Dia merasa bahwa jimat asal tanah ada di tubuh Alexis. Pada zaman kuno, iblis batu liar mencoba melahap jimat asal tanah, tetapi gagal, dan hampir kehilangan akal sehatnya dan hampir mati. Tuan Reinkarnasi menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menekan jimat asal tanah, menyelamatkan hidupnya, dan memperkenalkannya ke Istana Guntur Liar. Oleh karena itu, iblis batu liar sangat berterima kasih kepada Tuan Reinkarnasi, dan diam-diam menyembah Tuan Reinkarnasi dengan sedih setelah mendengar bahwa Tuan Reinkarnasi telah jatuh. Sekarang ketika dia melihat Alexis, dia merasa sangat akrab. Meskipun Alexis mengubah penampilannya, dalam kegelapan, iblis batu liar masih menangkap sinar besar sebab dan akibat. Pemuda ini pasti memiliki hubungan kausal yang mengerikan dengan Tuan Reinkarnasi. Iblis batu liar itu terkejut, dan dia sangat terkejut bahwa jimat asal tanah ada di Alexis. Anda harus tahu bahwa jimat asal tanah adalah milik Tuan Reinkarnasi, dan itu menyandang merek Tuan Reinkarnasi di atasnya, yang tidak akan hilang setelah perubahan zaman. Tapi sekarang, Alexis benar-benar mengendalikan jimat asal tanah. Tiba-tiba, iblis batu liar itu merasakan serbuan rahasia, bergegas ke arahnya. Meskipun dia tidak menebak identitas Alexis, dia juga melihat bahwa Alexis dan Tuan Reinkarnasi memiliki karma yang sangat besar, dan dia mungkin adalah keturunan dari Tuan Reinkarnasi. Ayo. Wajah iblis batu liar suram, matanya tertuju pada tirai tipis, dan dia bisa tahu sekilas bahwa wanita cantik di samping Alexis sama sekali bukan manusia, tapi monster ganas. Dia harus melindungi Alexis. Tuan Zim. 4 pelayan bergegas masuk dari luar, membungkuk dan memberi hormat. Keempat pelayan wanita ini memiliki penampilan dan tubuh yang persis sama, dan mereka sebenarnya kembar 4. Plum, anggrek, bambu dan krisan, lindungi pemuda ini untukku. Identitasnya sangat penting, bahkan jika kamu mempertaruhkan segalanya, kamu harus melindunginya. Iblis batu liar mengeluarkan perintah. Menurutnya Alexis berhubungan dengan Tuan Reinkarnasi. Karena itu, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia masih harus melindungi Alexis untuk membalas kebaikan masa lalunya. Iya. Keempat gadis pelayan, Prem, Anggrek, Bambu, dan Krisan, menanggapi dan segera berbalik dan pergi. Kultivasi mereka berada di tahap tengah alam penciptaan, jadi mereka tidak dianggap kuat, tetapi mereka adalah murid inti dari Istana Guntur Liar. Mereka telah menguasai hukum Guntur Liar, dan dapat mengandalkan hukum untuk membunuh orang. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasi mereka tidak kuat, mengandalkan hukum di belakang mereka sudah cukup untuk melindungi Alexis. Bab 4389. 12 Harta Sejati Tertinggi. Saat ini, laba-laba beracun tak berperasaan dan Alexis telah tiba di kedalaman Gunung Suci Guntur. Malam tiba dan bulan terbit. Keduanya berjalan selama sehari, tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk berlatih. Laba-laba beracun tak berperasaan berjongkok, menggosok pergelangan kakinya, tampak sedikit lelah, dan berkata, sayang sekali, semua tempat pelatihan yang baik telah diambil oleh orang-orang, Tuan Siksela, mari kita cari lagi besok. Menunjuk ke sebuah gua di depan, ada sebuah gua di depan,
Tuan Siksela, bagaimana kalau kita bermalam di sana malam ini? Setelah selesai berbicara, laba-laba beracun tak berperasaan berdiri lagi, menyikat rambut di dahinya, dengan wajah menawan senyuman yang menyentuh dan halus sungguh menawan. Hati Alexis seperti batu, tidak tergerak, berpura-pura bingung di permukaan, dengan ragu berkata, oke, dia akan mendengarkan gadis laba-laba itu. Laba-laba beracun yang tak berperasaan itu tersenyum, dan tatapan membunuh yang tak terlihat melintas di matanya. Di matanya, Alexis benar-benar menjadi mangsanya. Pada saat itu, laba-laba beracun tak berperasaan meraih lengan Alexis dan berjalan ke dalam gua bersama. Pada malam hari, jumlah murid yang menginspeksi di Istana Guntur Liar jauh lebih kecil, dan medan di sini jauh, sehingga semakin sulit bagi orang luar untuk menyadarinya. Keduanya berjalan ke gua bersama, dan sinar bulan di luar masuk. Tubuh laba-laba beracun yang tak berperasaan itu bulat dan montok, dan itu tampak lebih megah. Tuan Siksela, gua ini sangat pengap. Sambil berbicara, laba-laba beracun dengan ringan melepaskan ikatan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Penjahat ini akan menyerang. Alexis mencibir ke dalam dengan jijik, diam-diam waspada, dengan wajah bingung di permukaan, dia menatap kosong ke kulit laba-laba beracun tak berperasaan, dan berkata, agak panas. Laba-laba beracun tak berperasaan mengedipkan mata seperti sutra, dengan senyum menawan, dia benar-benar melepaskan ikatan pakaiannya, membuang kipas di tangannya ke samping, bergerak ringan dengan langkah teratai, datang dan menekan Alexis di bawah tubuhnya, dan berkata, Tuan Siksela, saya memiliki cara yang bagus untuk menghilangkan panas dan meredakan api, dan ekstasi. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mencobanya. Alexis berpura-pura bingung, dan berkata, dia pikir, saya ingin mencicipi rasa gadis laba-laba. Diam-diam waspada, siapkan jimat asal logam. Oke, aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini, apa itu ekstasi. Wajah menawan dari laba-laba beracun yang tak berperasaan tiba-tiba menunjukkan tatapan pembunuh yang mengerikan, dan bintik-bintik ungu hitam muncul di kulit pipinya. Matanya menjadi benar-benar merah darah, dan mulut ceri kecilnya berubah menjadi mulut berdarah, memperlihatkan mulut penuh taring tajam ketika dia membukanya. Au! Dari tenggorokan laba-laba beracun tak berperasaan, raungan mengerikan keluar, dan berubah menjadi bentuk aslinya. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi laba-laba besar. Wajahnya masih wajah manusia. Tapi tubuhnya telah berubah menjadi monster laba-laba. Monster laba-laba ini, saya tidak tahu seberapa besar itu, ditutupi dengan pola aneh, 8 cakar laba-laba, menekan Alexis dengan keras, rambut hitam dicakar, dengan gas beracun yang kuat, mencekik. Dalam sekejap, kulit kepala Alexis menjadi mati rasa. Meskipun hatinya sudah siap, dia masih ketakutan saat melihat wajah sebenarnya dari laba-laba beracun itu. Pada saat ini, laba-laba beracun tadi tidak memiliki penampilan menawan, itu adalah monster laba-laba yang menakutkan dengan wajah manusia. Tuanku, penampilan keluarga budak tidak membuatmu takut, bukan? Laba-laba beracun tak berperasaan mengeluarkan tawa ganas, membuka mulutnya yang berdarah, dan melahap Alexis. Hehe, jimat asal logam, bunuh untukku. Alexis tersenyum dingin, dia sudah mempersiapkan diri, dan segera mengaktifkan jimat asal logam begitu dia melihat laba-laba beracun tak berperasaan terbunuh. Menabrak. Jimat yang berapi-api dan mempesona tiba-tiba bangkit dari tangan Alexis. Cahaya keemasan terang yang tak terhitung jumlahnya terus meletus, bersiul dan melonjak. Gumpalan logam langsung berevolusi menjadi pedang dan pisau emas, tombak emas dan tombak emas, menyatu menjadi semburan tentara magis, dengan keras menabrak laba-laba beracun tak berperasaan. Ah, jimat asal logam, mengapa ada di tanganmu? Laba-laba beracun tak berperasaan terkejut, dan tertangkap basah oleh jimat asal logam. Gumpalan darah hijau mengalir keluar. Monster yang berani, sekilas aku tahu bahwa kamu bukan manusia. Menekan pedang kota kaisar, tekan untukku. Alexis mendengus dingin, mengorbankan jimat asal tanah, melambaikan tangannya yang besar, gumpalan esensi tanah, lalu berubah menjadi 9 pedang besar, dan dengan kejam menekan laba-laba beracun tak berperasaan. Pedang kota kaisar ini bukan pedang pembunuh, tapi pedang perlindungan, pedang penekan, yang tidak hanya bisa melindungi diri sendiri, tapi juga menekan musuh.
Mengandalkan nafas tanah yang luar biasa, itu menekan musuh dan membuat orang tidak bisa berdiri selamanya. Laba-laba beracun tak berperasaan adalah master di tahap tengah alam asal, jadi Alexis menggunakan jimat asal segera setelah dia bergerak, tanpa menunjukkan belas kasihan. Penting untuk memanfaatkan ketidaksiapan lawan dan menekannya dalam satu gerakan, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Gemuruh. 9 pedang raksasa tanah jatuh, langsung menembus cakar laba-laba dari laba-laba beracun, menjepitnya ke tanah. Ah! Laba-laba beracun tak berperasaan mengeluarkan teriakan melengking, sangat menyakitkan. Nak, apakah kamu ingin menekanku? 5 api dan 7 kipas racun, buka. Mata laba-laba beracun tak berperasaan itu ganas dan kesal, dan dengan kesakitan yang parah, ia melantunkan mantra. Bersenandung. Kipas goyang yang baru saja dijatuhkannya ke tanah tiba-tiba membumbung tinggi ke udara, menari di udara, berputar-putar, mengeluarkan gumpalan aura aneh. Kipas goyang ini baru saja disegel, jadi tidak ada yang ajaib tentang itu. Sekarang laba-laba beracun tak berperasaan membuka segelnya, Alexis dapat dengan jelas melihat bahwa kipas goyang ini sebenarnya adalah senjata ajaib. Seluruh kipas berwarna abu-abu, seolah berlama-lama dengan asap serigala, dan ada lapisan api di atasnya, yang terdiri dari 5 api udara, api batu, api kayu, api 3 rasa, dan api manusia. Di atas 5 api, ada totem kuno dari 7 racun. Kelabang pemakan emas, laba-laba bercakar 8, lebah iblis cantik, nyamuk beracun kolam darah, kepik berpunggung perak, ulat sutera iblis bersayap 6, kupu-kupu ajaib bintang. 5 api dan 7 racun, nafas terus terjalin. Panggilan. Laba-laba beracun tak berperasaan memobilisasi mana dan melakukan tendangan voli di udara. Tiba-tiba, angin seperti anak panah, iblis menangis dan melolong. Sekelompok api, bercampur dengan lapisan 7 energi beracun, meraung dengan kejam, membentuk angin beracun, mengipasi ke arah Alexis. Harta sejati tertinggi yang legendaris, kipas 5 api dan 7 racun. Alexis tercekik, dan buru-buru mundur, memobilisasi jimat asal tanah untuk melindungi tubuhnya dan menahan serangan gas beracun. Begitu dia melihat kipas ini, dia memiliki wawasan instan ke dalam rahasia langit, mengintip ke banyak sebab dan akibat, dan mengetahui legenda 12 harta karun sejati dari Yang Maha Tinggi. 12 harta karun sejati, yang masing-masing merupakan harta kuno, telah ditempa oleh atasan dan sangat mematikan. Selama perubahan hidup, 12 senjata ajaib ini tersebar di mana-mana, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Emperor Dragon Ball milik Naga Darah, Nine Dragons Divine Flame Cover milik Lia, Extreme Heavenly Emperor Chariot milik Melissa, semuanya adalah salah satu dari 12 harta sejati tertinggi, dan ada sebab dan akibat dari atasan di belakang mereka. 12 harta ajaib ini dapat dibagi menjadi 12 atribut menurut kekuatan mereka, keabadian, dewa, setan, penyihir, iblis dan dewa, dan raja suci.